Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan membahas salah satu dari senyawa turunan asam karboksilat yaitu halida asam, dan menjadi perwakilannya adalah senyawa asil klorida. Halida asam juga sering disebut sebagai senyawa asil halida. Sebelumnya ada suatu fakta dari reaktivitas asam karboksilat. Ini adalah asam karboksilat. Asam karboksilat itu relatif tidak reaktif terhadap reaksi substitusi asil nukleofilik. Artinya adalah walaupun sebenarnya mekanisme cara bereaksi asam karboksilat dan turunannya itu mengikuti substitusi asil nukleofilik, tapi kalau dibandingkan dengan turunan-turunannya, maka asam karboksilat relatif tidak reaktif. Hal ini disebabkan karena OH yang dimiliki oleh asam karboksilat merupakan suatu basa kuat, di mana dia bukanlah suatu living group yang bagus. Berarti dia tidak mudah untuk lepas dari gugus asilnya ini. Dan pada pH fisiologis, pada pH 7,4, asam karboksilat itu bahkan lebih tahan terhadap reaksi substitusi asil nukleofilik ini. Kenapa? Karena sebagian besar berada dalam bentuk basa yang tidak reaktif dan bermuatan negatif. Karena kita tahu reaksi substitusi asil nukleofilik ini adalah suatu reaksi ini ya, ditambah dengan suatu nukleofil. Nukleofil itu kan bermuatan negatif. Kalau ini cenderung juga bermuatan negatif, maka tidak akan bereaksi. Sedangkan kalau dia akan bereaksi kalau dia adalah di sini cenderung untuk bermuatan positif. Oke, untuk itu kan untuk mereaksikan atau untuk berusaha memodifikasi struktur dari asam karboksilat, kadangkala diperlukan mengubah asam karboksilat ini menjadi senyawa turunannya yang lebih reaktif. Di saat reaksinya telah selesai, mungkin akan dikembalikan lagi menjadi senyawa asam karboksilat. Oleh karena itu di sini perlu cara untuk mengaktifkan asam karboksilat agar menjadi dapat dengan mudah mengalami reaksi substitusi asil nukleofilik. Nah, salah satu cara ahli kimia dalam mengaktifkan asam karboksilat adalah dengan mengubahnya menjadi turunannya. Dan salah satu turunan yang paling reaktif adalah halida asam atau asil halida, atau yang paling sering itu adalah asil klorida. Dan pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa di antara berapa turunan asam karboksilat, maka yang paling reaktif adalah senyawa golongan halida asam. Di mana di sini dijelaskan bahwa asil klorida merupakan turunan asam karboksilat yang paling reaktif. Asam karboksilat ini dapat diubah menjadi asil klorida dengan memanaskannya dengan ionil klorida, SOCl2, atau fosfor triklorida, PCl3. Asil klorida ini yang merupakan salah satu senyawa halida asam. Halida asam dikenal juga sebagai asil halida, merupakan suatu senyawa organik yang turunan asam karboksilat yang mengganti gugus OH dari karboksilat menjadi halogen. Ini awalnya adalah karboksilat, kemudian ketika direaksikan dia menjadi OH-nya diganti dengan Cl. Dan ini adalah turunan yang paling aktif dari beberapa turunan dari asam karboksilat. Kalau mau menjadikannya asil klorida, dia direaksikan dengan SOCl2. Dan kalau misalnya mau merubahnya menjadi asil bromida, maka direaksikannya dengan PBr3. Sekarang kita coba lihat adalah bagaimana caranya. Tadi adalah asam karboksilat direaksikan dengan SOCl2 atau dengan PCl3 dengan dipanaskan, maka dia dapat berubah menjadi senyawa asil klorida. Oke, mari kita coba lihat bagaimana mekanisme reaksinya ketika asam karboksilat direaksikan dengan tionil klorida atau dengan fosfor triklorida.
Ini adalah asam karboksilatnya. Kemudian ini SOCl plus tambah Cl min BCl2 plus ditambah Cl min. Dan ini O-nya akan berikatan dengan SOCl plus ataupun O akan berikatan dengan BCl2. Sehingga dia menjadi seperti ini. Oke. Ini adalah leaving group yang sangat bagus. Kemudian Cl min kemudian dapat bereaksi lebih lanjut. Cl min yang sisa ini tadi ya. Dia akan bereaksi lebih lanjut melalui reaksi substitusi nukleofilik ya. Berarti dia akan masuk ke sini. Karena kan ini karena terjadi resonansi, dia menjadi CO min O S O Cl. Kemudian Cl masuk. Maka dalam kondisi di sini karena ini adalah leaving group yang sangat bagus, maka dia langsung akan melepaskan dirinya sehingga dia menjadi O min. Karena dia melepaskan sebagai bentuk minnya, maka dia meninggalkan C-nya plus Cl. Selanjutnya adalah berbagi elektron O ke C sehingga dia menjadi C O Cl. Inilah yang disebut dengan asil klorida. Kemudian berarti asil klorida ini adalah merupakan bentuk turunan asam karboksilat yang paling reaktif. Maka ketika ingin mereaksikan asam karboksilat, biar reaksinya cepat, biasanya akan terjadi dikonversi dulu nih asam karboksilat menjadi asil klorida. Dan dan kemudian baru turunannya ini asil klorida ini yang direaksikan dengan berbagai nukleofil karena reaksinya menjadi lebih cepat. Dan sekarang kita coba lihat bagaimana suatu asil klorida bereaksi dengan nukleofil yang bermuatan negatif. Maka dia bereaksi berikatan ke sini, kemudian karena ikatan berlebih maka CO memutus ikatannya dan jadilah O bermuatan negatif. Dan karena ini adalah merupakan basa lemah ya, maka ini akan lepas. Sehingga dia menjadi kemudian O ke C berbagi elektron, karena dia kelebihan, maka dia menjadi dia menjadi senyawa ester. Ini kan ini akan melepaskan diri sebagai Cl min ya, maka di sini dia akan muncul dengan Cl min. Coba reaksinya. Tambah, misalnya alkohol ya. Sama, maka O yang U-nya akan masuk ke sini. Dan akibatnya ikatan C dengan O, ikatan rangkapnya salah satunya putus, sehingga di sini O-nya menjadi kaya elektron. Seperti R, C,
O negatif, Cl. Nah, di sini kan O ya. O tadi netral. Tapi karena dia berikatan dengan C, sehingga dia menjadi kurangan oksigen. Kemudian selanjutnya di sini cara memindahkannya adalah ada suatu basa. Ada suatu basa yang ditambahkan untuk mengikat H. H akan melepaskan elektronnya ke O, sehingga dia menjadi dan lagi-lagi Cl adalah leaving group yang sangat bagus, sehingga dia menjadi Dan kita coba lihat bagaimana suatu asil klorida bereaksi dengan suatu nukleofil yang netral. Kita coba. Di sini contohnya adalah alkohol ya, yang nukleofil netralnya. Berarti asil klorida ditambah ROH. Dan ini kan bagian yang akan terikat adalah bagian yang ini ya, dia akan berbagi elektron dengan si C. Akibatnya adalah si C kelebihan ikatan, maka dia akan memutus ikatan rangkapnya sehingga O menyimpan elektron. O menyimpan elektron berarti O bermuatan negatif. Negatif Cl. Kemudian tadi O tadi yang terikat, kemudian ada R-nya dan ada H-nya. O-nya tadi netral. Maka ketika dia telah berbagi ikatan dengan C, jadi kekurangan elektron. Maka ini menjadi bermuatan positif. Selanjutnya di sini adalah kondisi ini bagaimana untuk membuat ikatannya menjadi stabil, maka ini harus lepas. Ini harus ada sesuatu yang dalam satu larutan itu yang bisa mengikat H yang di sini, dilambangkan dengan B ya, yang mempunyai misalnya elektron untuk mengikat si B, si H. H ini akan melepaskan elektronnya ke si O, sehingga dia menjadi, dan ini adalah leaving group yang bagus, dia akan melepaskan diri sebagai Cl-, sehingga dia menjadi RcO- plus OR. Dan kemudian si O berbagi elektron dengan si C, sehingga terbentuklah ikatan rangkap. Kemudian OR. Tadi ditambah Cl- ini ya. Dan kemudian ditambah Hb plus. Ya. Itu yang reaksi asil klorida dengan nukleofil yang netral. Selanjutnya, reaksi yang sama dengan cara reaksi yang sama, selanjutnya kita bisa di saat halida asam itu sudah ada, maka senyawa turunan asam karboksilat ini bisa di saat misalnya nukleofilnya adalah merupakan ion karboksilat, maka dengan cara yang sama mekanisme reaksi substitusi asil, maka dia bisa menghasilkan senyawa anhidrat.
Dan tadi ini sudah dijelaskan, dia akan ketika bereaksi dengan suatu alkohol, maka dia bisa menjadi suatu ester. Dan kemudian ketika dia bereaksi dengan suatu amina, maka dia akan menghasilkan suatu amida.